Iya. Karena kan yang kesatuan itu kan Bapak belum paham di situ. Coba Bang Handi aku tes dulu ya, Yang menciptakan langit dan bumi ini siapa, Jagal? Nah, yang menciptakan langit dan bumi ini Tuhan bukan juga. Dia Yang jawab. Jawab sih. Iya, dia asal nyerocos saja. Yang menciptakan langit dan bumi ini siapa menurut Bible? Ya, mau menurut Bible, mau menurut kitab manapun Tuhan, ternyata bukan Tuhan. Oh, bukan Tuhan. Siapa kalau bukan Tuhan? Loh, kalau siapa bukan Tuhan artinya begini, ketika Tuhan itu juga siapa, kan begitu. Kalau kalau yang menciptakan langit dan bumi ini bukan Tuhan, lalu siapa yang menciptakan? Nah, jawab aja, Gal, keluargaku gitu loh, keluargamu yang ciptakan. Langit dan bumi ini kan sudah tercipta dengan sendirinya. Ngapain dipikirin yang menciptakan siapa, Bang? Yang menciptakan langit dan bumi ini siapa kalau bukan Tuhan? Loh, kok Tuhan yang menciptakan? Kan begitu kita lahir sudah ada langit dan bumi ini, berarti kita yang menciptakan. Kan kita yang menyebut. Langsung kena. Biarin. Luar binasa memang. Sebentar, kita sapa dulu ya teman-teman. Ada Zar Siver. Ini tadi katanya suruh menjelaskan kitab kita, kitab orang yang dibahas kan gitu. Gimana Bang Zar? Kristen ya? Halo Bang. Halo. Piye lagi? Kok cemper gitu? Yang inilah, yang sangar lah suaranya, masa cempreng. Cempreng Apa dong, Bang? Saya udah kembali ke perangkat ya. Enggak, pengen tahu aja itu loh, Bang Andi. Buset. Nah, suaranya kayak gitu emang? Enggak. Buat. Lu kalau nggak serius, gue turunin. Di sini bukan tempat begitu ya. Iya, di sini kan tempat diskusi. Di sini kan tempat diskusi. Iya, diskusi. Itu suaranya dibuat-buat itu. Iya, silakan disambung Bang Jagal. Kalau diskusi itu kalau ditanya dijawab Bang Jagal. Tadi udah ditanya baik-baik, Anda jawabnya kayak gitu. Ya gini loh, topinya tadi, Bang. Jagal tadi topinya Yesus dan Bapak tidak pernah terpisah ya. Oke, di dalam kandungan dia terpisah nggak? Ya, sebelum di kandungan pun tidak terpisah itu. Di dalam kandungan terpisah atau menyatu? Jangankan di dalam kandungan, sebelum di kandungan pun nggak terpisah. Iya, sebelum kandungan, di dalam kandungan ini maksudnya gimana? Iya, jangankan di dalam kandungan, Pak. Sebelum kandungan pun tidak terpisah. Iya, sebelum kandungan tidak terpisah. Dalam kandungan terpisah atau tidak? Loh, Bapak ini kok susah jawabnya begini loh. Jangankan di dalam kandungan, sebelum di dalam kandungan pun tidak terpisah. Oke, jawabannya bagus banget ya gitu ya. Jadi Bunda Maria mengandung Bapak ya? Bukan mengandung Bapak. Loh, isi kandungan Maria siapa? Isi kandungan Maria siapa? Itu isi kandungnya itu kedagingan. Katanya Yesus dan Bapa tidak pernah terpisah. Iya kan, Yesus itu kan kedagingan. Oh, nggak punya roh Yesus? Bukan nggak punya roh, artinya begini, ketika jangan nangis, gedein suaranya. Ada keilahiannya yang tidak terpisah. Yesus punya tulang nggak? Yesus punya tulang, kok kedaging doang? Ya itu kan kalau makhluk itu kan ada tulang dan dagingnya. Kenapa kedagingan doang dihitung berapa kilo? Iya, artinya kan daging sudah meliputi ketulangan juga. Oh, jadi kedagingan dan ketulangan itulah Tuhan. Kalau kita bicara ada dagingnya, ada tulangnya, ada uratnya, kan lebar lagi, panjang lagi nanti. Jadi kedagingan, ketulangan, keuratan, kedarahan, darah putih, darah merah itu Tuhan. Makhluk. Oh, makhluk. Jadi Yesus bukan Tuhan. Keilahiannya. Yang mana keilahian dalam ketulangan? Hah? Yang mana keilahian dalam ketulangan dan kedagingan dan kedarahan? Firmannya itu, salah satu contohnya itu kan firmannya. Apakah Yesus punya firman dalam kandungan? Loh, ada.
Jadi Bunda Maria mengandung Tuhan. Bukan mengandung Tuhan, mengandung kedagingan. Oh, berarti di dalam kandungan Yesus belum Tuhan. Yesus itu kan memang bukan Tuhan kan. Di dalam kandungan Yesus itu punya ketuhanan enggak? Oh, ya ada, karena tidak pernah terpisah. Ya berarti Bunda Maria mengandung Tuhan. Bukan mengandung Tuhan, mengandung kedagingan. kena. Kena dia. Memang begitu konsepnya. Kena kena. Ya memang harus nggak masuk akal dulu baru akan bisa menjawab pertanyaan ini. Harus itu kewajiban untuk Iya. menjawab pertanyaan ini harus didasari dengan tidak masuk akal. Setuju saya. Harus gila permanen Kenanya di dulu. mana? Harus. Kenanya di mana gitu loh. Nah kan? Ya apa aku bilang? Harus tidak masuk akal dulu baru bisa paham Semuanya gitu loh. Kalau kita masuk akal, Bang. kalau kita masuk akal nggak paham kita gitu loh. Semuanya masuk akal, Bang. Buktinya ditanya Bang Handi tadi gitu. Lo nggak bang Anda saya? membantah perkataan Anda sendiri loh, nyadar nggak? Loh, enggak. Nah ya membantah. itu masalahnya, Enggak ada Anda yang nggak saya nyadar. Coba diganti si Yohanes ini, diganti dulu. Si Jagal di ini, di save dulu. Nggak Ganti apa-apa. Yohanes. Coba Nggak Yohanes. apa-apa, Bang. Nggak apa-apa. Kita dari sama-sama Oten bang. Iya, apa-apa. sama-sama. Iya. Coba Ya oke, aku tanya ya. lanjut. Enggak sih Jagal. bang. Iya. Jagal Pak Yohanes nih yang mau jawab. Itu aja Pak dia. Enggak sih kalau Yohanes, kalau saya malah cenderung sudah mencari jawaban dari hampir 1 minggu lebih ini ya. Terakhir ikutan live itu 1 minggu yang lalu gitu kan. Dan banyak membaca literasi. Memang saya juga kehilangan literasi dan kehilangan apa ya, sudah tidak menemukan titik temu. Saya sudah pernah ikutan live dengan Kak Asmara Loka juga yang mantan biarawati ya. Nah itu saya sangat tertarik sama Muslim. Nah itu yang saya bingungkan, memang kalau di Yesus itu, yang Yesus itu memang ketika umur 13 sampai 29 tahun itu kan hilang ya ceritanya. Belum ke situ dulu, dalam kandungan dulu, Bro. Dalam kandungan dulu. Iya, jangan lahir dulu. Masuk dalam kandungan. Iya, saya cuman mau menyampaikan apa yang jadi unek-unek saya aja, Bang. Ini loh, ini topiknya loh. Ini saya kasih topik. Itu Yesus dan Bapa itu satu, tidak pernah terpisahkan dari awal sampai akhir. Kita tahu Yesus datang ke muka bumi ini melalui jalur Bunda Maria dikandung. Nah, topiknya adalah apakah isi kandungan Bunda Maria itu ada Bapa, ada Yesus yang menyatu di situ. Itu topiknya, silakan. Oke, Bang Andi, aku ya yang tanya ya. Iya. Bang Andi. Awal dan berakhir, Bang. Tunggu, Jagal. Gini, topik. Jagal gini. Sebelum Bunda Maria mengandung Yesus, itu Tuhan sudah ada belum? Tuhan sudah ada, Yesus belum ada. Oke, Tuhan sudah ada, Yesus belum ada. Nah, pada saat Bunda Maria mengandung Yesus, Tuhan pindah atau tidak pindah ke kandungan Maria? Tidak pindah. Tidak pindah, berarti yang dikandung Bunda Maria bukan Tuhan. Sepakat? Enggak, karena di dalam Bunda Maria juga ada Tuhan, kan begitu. Iya. Tunggu. Tuhan sudah ada sebelum Maria mengandung, kan gitu? Tapi Yesus belum ada karena Suaranya nah, pada saat Maria mengandung, yang dikandung Maria, tunggu. Pada saat Maria mengandung, nah, Maria mengandung siapa itu? mengandung Yesus. Mengandung Yesus. Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Yesus itu kan kedagingan, tentu bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Berarti Maria mengandung bukan Tuhan. Sepakat? Iya, Sepakat? Nah, gitu dong. Maria yang dikandung Maria bukan Tuhan, tapi Yesus. Nah, yang dikandung Maria, anaknya Maria siapa namanya? Ya, dinamain Yesus. Yesus, berarti Yesus bukan Tuhan. Sepakat? Iya. Sepakat nggak? Nah, ketika lahir, Yesus jadi Tuhan atau tidak jadi Tuhan ketika lahir? Jadi Tuhan.
jadi Tuhan. Berarti pada saat dikandung Bunda Maria, Yesus belum jadi Tuhan. Pada saat Maria melahirkan, Yesus sudah jadi Tuhan, kan gitu? Ya. Wih, luar biasa ini namanya. Masuk akal bagi orang. Masuk akal kan? Gimana kan? Izin. Jadi Yesus menjadi Tuhan itu di kota Daud gitu. Karena Bunda Maria melahirkan di sana. Itu sih Ustaz. Bang Ardiansa lanjut. Jadi Yesus menjadi Tuhan di luar penginapan di kota Daud karena Bunda Maria melahirkan di situ. Lanjut. Tapi yang ngangkat Yesus jadi Tuhan siapa? Yang bilang itu siapa? Iya, kalau yang membicarakan itu kan pengikutnya gitu, tapi tanpa bukan Gabriel. Bukan malaikat Gabriel. Bukan tanpa disebut pun. Kalau Yesus bukan Tuhan, tapi sifat keilahiannya itulah yang Tuhan. Oh, berarti Yesus ini manusia dagingnya ini bukan Tuhan, tapi sifatnya Yesus ini Tuhan gitu. Oh, berarti yang kalau ngambil keledai orang itu sifat ya. Nah, berarti sifat ngambil keledai orang itu sifatnya Tuhan gitu. Bukan. Loh, bukan lagi. Sifat kemanusiaannya itu. Kan Yesus memang tidak pernah ngomong bahwa dirinya Tuhan. Oh, berarti sifatnya Yesus ada dua, ada sifat ketuhanan, ada sifat kemanusiaan, kan gitu? Iya. Nah, terus rohnya Yesus ada berapa? Sifat kemanusiaan. Tunggu, kan jadi satu tadi Bang Hani kan udah bilang. Yesus dan Bapa ini kan jadi satu, tidak mungkin terpisah. Nah, pada saat Bunda Maria melahirkan itu, yang dilahirkan itu Yesus atau Bapak? Ya, itu kan kedagingan Yesus yang di. Bukan Bapak berarti. Bang Ardi. Iya. Kita prioritaskan Yohanes dulu kayak. Oh ya udahlah, lanjut silakan. Apa? Dia sudah meragukan jejak Yesus dari 13 sampai 29 tahun. Ya, 5 menit lagi gimana Bang Alayubi? Saya juga ikut nyimak Bang. Nyimak 5 menit lagi ya, gimana? Lanjut dengan Bang Yohanes. Lanjut dengan Bang Yohanes maksud saya. Lanjut. Oh, Yohanes ditanya. Oke. Bang Yohanes Kristen ya. Popok. Kalau si Jagal Popok. Oke. Jadi ketika kita berasumsi bahwasanya Yesus dan Bapa itu adalah satu, berarti tidak terpisah. Harusnya kan gitu Bang Yohanes. Betul. Tapi ketika ternyata yang terjadi kenyataannya pada saat Maria melahirkan Yesus, iya. Iya, itu konsekuensi logisnya kan gitu. Nggak mungkin dong kita berjalan ke arah utara, seketika itu juga kita berjalan ke arah selatan. Mungkin nggak? Ya nggak mungkin Bang. Nggak mungkin lah. Kalau kita ke utara ya ke utara, ke selatan kan gitu. Nah, berarti yang dilahirkan Bunda Maria ini menurut Bang Yohanes itu Tuhan atau bukan Tuhan? Manusia Bang, bukan Tuhan. Manusia, luar biasa, Masya Allah. Manusia ya, 100% manusia atau 100% Tuhan? Ya 100% manusia Bang. Tidak menggunakan 100% Tuhan? Tidak, kemungkinan kalau memang ada jiwa Roh Kudus, Roh Tuhan di dalam jiwa Yesus, mungkin itu benar karena tidak semuanya manusia itu yang bisa mengeluarkan mukjizat. Itu kan semua tidak semua manusia itu nanti. Yang penting itu nanti Bang. Yang penting kita pastikan dulu Yesus ini posisinya sebagai Tuhan atau sebagai bukan Tuhan gitu loh. Kita pastikan dulu. Yesus itu bukan Tuhan dan Yesus tidak pernah mengakui bahwa dirinya Tuhan. Yes. That's right. Lagi nih Bang Jibril, dikit lagi Bang Ardi. That's right. Masya Allah. Oke, kita lanjut ya. Bang Yohanes jangan googling dong. Bang. Dia mau Bang Yohanes googling dulu dia. Ya. Bang, oke, masih monitor ya Bang? Oke, Bang, berarti Yesus ini posisinya sebagai manusia itu Anda meyakini manusia utusan Tuhan atau manusia bukan utusan Tuhan?
Saya meyakini bahwa Yesus adalah manusia utusan Tuhan. Benar sekali. Yohanes 17 ayat 3 ya. Betul ya? Betul sekali. Betul sekali. Utusan Tuhan. Nah, apakah sama yang mengutus dengan yang diutus? Ya beda, Bang. Beda. Nah, seperti yang saya bilang tadi, tidak mungkin kita berjalan ke selatan sekaligus kita berjalan ke utara. Gimana caranya? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Tidak mungkin yang mengutus sama dengan yang diutus, karena Yesus sendiri bilang di Yohanes ayat berapa saya lupa, pasal berapa ayat lupa, tidak mungkin yang diutus itu lebih tinggi daripada yang mengutus. Betul? Googling lagi dia. Nggak bantu. Nah betul, baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini nanti finishingnya Bang Al Ayubi, Ustadz Alif sama Bang Handi ya. Finishing ini ya. Nah, kalau apa namanya kertas amplas saya ibu teman-teman, gitu ya. Oke, kita lanjut ya, Gia. Baik, ketika Yesus adalah utusan Tuhan, iya, Bang Yohanes apa itu? Bang Yohanes? Iya, saya nyimak, Bang. Ya, Saya nyimak, Bang. Iya, saya nyimak, Bang. Ya baik, ya. Ketika Yesus itu bukan ketika Yesus bukan Tuhan dan Yesus adalah utusan. Tuh, telepon dulu, Bang. Itu ditelepon Pak. Ada yang bilang ditelepon Pak Bobong gitu. Ada telepon, lebih baik angkat telepon dulu biar tidak terganggu. Angkat dulu, Bang. Tuhan itu yang telepon, Bang. Angkat. Aduh, ditelepon Tuhan. Saya ditelepon Tuhan. Iya, ditelepon Tuhan itu Bang Yohanes itu. Belum, Bang. Masih banyak belum gimana sebenarnya, Bang. Sebentar, Bang. Iya, Bang. Iya. Angkat dulu, urus dulu itu Tuhan yang telepon itu. Oke deh, Bang. Nanti saya join lagi. Aduh, ada kerjaan, Bang. Aduh, banyak padahal pertanyaannya, Bang. Aduh. Enggak apa-apa Bang, Yohanes di follow aja hostnya. Nanti saya begitu naik kita lagi live nanti, lagi ya. Abang bisa Saya naik. nanti naik lagi ya, Bang. Siap. Selamat Makasih ya Bang ya. Iya. Sore. Iya, Bang Ardiansyah, silakan disambung dengan Jagal. Belum jadi dia, Bang. Aku mau ini, anakku lagi pup, kasihan istriku sendirian. Lanjut ya. Pup itu maksudnya apa sih? Pop itu PUP. Kalau pop itu PUP. Iya, maksudnya apa pop itu? kayak tadi di telepon Tuhannya itu kayak gitu maksudnya. Saya curiga jangan-jangan si Jagal ini bukan Kristen ini. Abang curigaan mulu sama orang perasaan. Buanglah rasa curiga itu, Bang. Kalau curiga kan nggak apa-apa. Saya kan nggak nuduh. Iya nggak apa-apa sih. Cuman kan dibuang lah sifat curiga itu. Sifat yang baik-baik saja. Harus ada sifat curiga itu. Kalau nggak ada sifat curiga, kita nggak curiga-curiga, bisa kena tipu kita. Ya nggak apa-apa juga kena tipu, Bang. Kalau memang sudah jalannya begitu ya sudah. Jangan merasa tertipu, Bang. Nggak boleh gitu. Emang kalau mau ditampar pipi kanan gitu, sudahlah, nggak usah dibalas. Kita nggak boleh membalas. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Nggak begitu juga kali. Iya, itu kan kata-kata itu mengandung makna itu, Bang. Nggak bisa juga kita diartikan dengan pipi kita yang dikasih gitu loh. Gini. Kamu hafal Yohanes 1 nomor 1 enggak? Hafal enggak? Enggak. Bacakan saja. Ntar saya ini kan. Kecurigaan saya semakin membulat ini. Masa Kristen gak hafal Yohanes 1 nomor 1? Ya, ayat itu bukan untuk dihafalin, Bang. Loh iya, tapi rata-rata orang Kristen pasti tahu itu gitu loh. Jangan-jangan kamu bukan orang Kristen.
kalau cuman hafal ayat tapi nggak bisa arti ayat itu ya buat apa juga gitu. Tadi saya ketinggalan ini, di umur berapa Yesus mulai jadi Tuhan? Tadi di umur berapa? Lahir. Oh, sejak lahir. Oke, lanjut. Hmm. Setelah lahir, Yesus baru menjadi Tuhan menurut Jagal. Betul nggak? Setelah dituhankan. Siapa yang menuhankan? Iya, siapa yang mau menuhankan, Bang? Terserah itu. Siapa yang menuhankan bayi gitu loh pertanyaannya. Iya kan masih bayi tuh. Tuhanmu kan masih bayi. Siapa yang menuhankan itu pada waktu itu? Siapa yang menuhankan, Bang, itu, Bang? Kalau misalnya Bang mau menuhankan, ya berarti menuhankan, kan begitu. Mabuk ini mabuk host. Lanjut Bang Andi. Gak kuat aku. Maksud saya siapa yang menuangkan bayi itu? Yang ada di dekat bayi itu kan cuman ibunya sama Pak Yusuf. Apa menuangkan bayi itu, bro? Ya, kalau siapa yang menuhankan itu terserah yang menuhankan, Pak. Kalau Bapak mau menuhankan juga nggak apa-apa gitu. Tapi kenapa Anda tahu kalau bayi itu Tuhan? Siapa yang ngasih tahu? Itu nggak perlu dikasih tahu, Pak. Kita mau menuhankan siapapun itu nggak perlu ada yang. Iya, dari mana Anda tahu kalau bayi itu Tuhan? Ya karena dituhankan. Siapa yang tuhankan? Apa? Siapa yang tuhankan? Iya, bukan bayi itu, bukan juga Yesus. Siapa yang menuhankan bayi itu? Iya, yang menuhankan bayi itu siapa yang menuhankan bayi itu, Pak? Siapa? Loh, kalau ditanya ke siapa yang menuhankan itu jawabannya. Itu kan kamu ulang pertanyaan nggak jawab namanya. Ya bukan ulang pertanyaan, artinya ketika Bapak menanyakan siapa yang menuhankan bayi itu, ya siapa, terserah Bapak mau. Berarti Anda mau mengulangi pertanyaan. Kira-kira siapa yang mengatakan bayi itu? Siapa yang mengatakan bayi itu adalah Tuhan? Yang menuhankan itu, Pak. Kamu yang ngomong barusan bayi itu Tuhan, kamu. Nah, kamu yang ngomong bayi itu Tuhan, kamu harus tanggung jawab. Yang menuhankan. Siapa? Ya siapa yang menuhankan, kan gitu. Ya menurut kamu siapa? Loh, Tuhan itu nggak bisa menurun. Coba panggil keluargamu bantuin jawab, coba. Ada keluargamu nggak di situ kira-kira bisa bantuin? Iya, enggak, cukup saya aja. Ya coba siapa tuh yang menuhankan bayi itu? Iya, siapa yang menuhankan itu, Pak? Ya siapa, kok kembali nanya? Pertanyaan kok diulang malah nggak dijawab? Loh, itu sudah dijawab. Ya siapa yang menuhankan? Ya siapa? Gitu. Siapa itu? Apakah orang yang menuhankan atau bukan orang? Ya orang yang menuhankan itu. Ya siapa orang itu? Carilah. Siapa orang itu? Kalau siapa orangnya ya pasti orang yang menuhankan. Ya siapa orang itu? Ya cari sama Bapak lah. Loh, kamu yang mengklaim, kamu yang ngaku, kok saya yang suruh nyari. Iya kan Bapak pengen tahu. Iya, tapi kamu yang tahu duluan. Yusuf saya tanya kamu karena kau yang tahu, koi celuk. Siapa yang tahu kan Bapak? Ya barusan kamu ngomong di dalam kandungan belum dia jadi Tuhan. Ditanya tadi Pak Ardian, saya tahu di dalam kandungan Yesus belum jadi Tuhan. Nanti setelah lahir baru jadi Tuhan. Kamu kan yang tahu. Makanya di sini ditanya, koi celuk, bahwa siapa yang menuhankan bayi itu, Luk? Iya, kalau ditanya siapa yang menuhankan itu, ya siapa yang menuhankan dia, itulah siapa dia. Itu yang menuhankan dia? Ya siapa yang menuhankan dia, itulah dari dia. Mana kau tahu kalau bayi itu Tuhan? Siapa yang ngasih tahu? Ya dari yang menuhankan. Siapa yang menuhankan itu? Yang menuhankan itu ya yang menuhankan bayi itu. Siapa? Loh, kalau ditanya siapa kan siapa yang menuhankan bayi itu, itulah jawabannya. Gini aja. Ibunya Yesus namanya siapa? Maria. Apakah Maria menuhankan bayi? Iya. Oh, jadi ibunya yang menuhankan bayi, kau ikut-ikutan? Kena lagi.
Terus, terus Ibunya menuhankan anaknya. iya kalau ibunya menuhankan, tapi kan Maria nggak menuhankan. Coba Kan barusan kamu begitu. jawab menuhankan anaknya. Hmm. Kamu kayaknya ini lagi berobat jalan ya, bro? Iya, nggak masuk logika lah, masa Makanya anak dituhankan. yang Kan begitu namanya pertanyaannya. Kalpanax itu obat luar, jangan diminum. Hmm. Begini jadinya, Artinya bro. Artinya kan pertanyaannya juga nggak mendasar, Pak. Kalau begitu, mana ada orang menuhankan anak gitu loh. Nah, anak Maria Tuhan atau bukan? Ya, anak Maria itu bukan Tuhan, kan dia Oh, berarti manusia. Yesus bukan Tuhan. Iya, memang iya. Dari tadi kan dibilang Ya Tuhan. ngomong dong dari tadi katanya Yesus Tuhan. Sekarang mengaku lagi Yesus bukan Tuhan. Dari tadi sudah dijawab itu. Oh, jadi Yesus bukan Tuhan ya? Terus Tuhanmu siapa? Kalau Yesus bukan Tuhan, Tuhan kamu siapa? Iya sih. Iya, di sebalik Yesus itu kan ada sifat keilahiannya itu. Siapa Tuhanmu kok di balik Yesus? Di balik Yesus ada baju sama celana. Di balik Yesus siapa Tuhanmu? Kalau kita menuhankan Yesus kan artinya kita menuhankan manusia. Kan begitu. Berarti Yesus bukan Nah, Tuhan. Ya bukan lah. Ya bukan. Kalau Yesus bukan Tuhan, yang Tuhan siapa? Ya yang Tuhan itu ya yang menghidupkan Yesus itu keilahiannya Yesus. Ya siapa itu namanya? Ya cari sama Bapak sendiri yang Ya kan menghidupkan saya Bapak nanya siapa? kamu. Masa Kan saya begitu. nanya disuruh nyari sendiri? Masa Bapak nggak tahu yang menghidupkan Iya Bapak? saya nanya, saya nggak tahu. Tuhan kamu siapa? Ya udah kalau Bapak nggak tahu nggak usah dicari, Pak. Ya kalau begitu, Pusing-pusing cariin cari dong. Tuhan. Kalau gitu kamu Tuhanmu namanya siapa Tuhanmu, bro? Tuhan kamu siapa? Allah Bapak, tapi dia hanya sekedar nama itu juga. Nah, jadi kamu menuhankan nama. Lo ngapain menuhankan nama? Buat apa? Terus Tuhanmu siapa? Iya carilah di sebalik nama itu. Ya saya Seperti nanya kok Tuhan disuruh Bapak kan, nyari. iya seperti Tuhan Bapak kan nama dicarilah. Di sebalik Siapa nama Tuhanmu Tuhan Bapak itu siapa? Ah, ya udah, kau di sini aja udah menjelang maghrib ya. Ini orang-orang kayak gini masih dalam perawatan berobat jalan. Bang Handi nggak kuat ya. Ayo, Bang Handi nggak kuat. Bukan nggak kuat. Ini mau masuk maghrib, persiapan lah daripada nanti gue nggak bisa tahan emosi. Kalau gue marah itu suka bagi-bagi duit. Kan gue Itu nggak mau bukan- marah. Itu bukan rawat jalan, Bang. Kalau yang model begitu rawat inap, itu masih rawat inap. Tapi kok boleh pegang HP ya? Ya kan boleh di rumah sakit boleh. Oh boleh ya. Boleh. Itu sambil ngemil infus itu. Infusnya diminum. Dokter pendamping tolong didampingi dong pasiennya kayak gitu. Ini dokter ini dibayar nggak bertanggung jawab nih, pasien kayak gitu dibiarin ngomong. Kalau di rumah sakit itu yang umum itu kan infus itu kan disuntikan kepada pembuluh darah urat-urat ini kan. Kalau yang tadi itu langsung digelek langsung gitu. Infus isinya Kalpanax. Pantesan urat sarafnya putus 2. Allahu Akbar. Dari 3 hari yang lalu si Jagal itu memang nggak nyambung ngomong sama dia. Ya udah dulu teman-teman. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.